Aku nggak punya background bipolar disorder, tapi aku ada yang lain, tapi nggak diangkat di film ini karena satu dan lain hal. Terus proses yang sangat panjang untuk aku dan Umay, karena aku dan Umay memang kita berjalan bersama-sama membangun cerita ini, membangun Cinema Picture sampai akhirnya bisa sampai di hari ini di mana teman-teman semua udah bisa menyaksikan filmnya. Yang pasti lega, tapi juga ini menjadi project yang membuat kita banyak belajar juga. Selain banyak belajar soal kesehatan mental itu sendiri, tapi aku sendiri belajar bagaimana menjadi produser. Umay juga ini adalah film panjang pertama dia. Jadi ya senang banget lah akhirnya bisa sampai di hari ini, dan semoga pesan-pesan yang kita mau sampaikan tersampaikan dengan baik. Gitu. Yes, itu iya betul. Sebenarnya jadi produser di sini juga keuntungan buat aku sebagai Niskala, karena aku ngikutin perkembangan karakter Niskala dari nol. Yeah. Jadi kan we created the character together kan. Aku sama Umay membuat karakter Niskala bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk background Niskala apa, bipolar disorder, tipenya yang mana. Terus kan beda-beda tipe kan. Terus kita udah tentukan tipenya yang ini mau dibungkus dengan cerita yang seperti apa. Jadi aku udah ngikutin dari awal. Nah itu menguntungkan aku banget kan sebagai Niskala, karena aku lebih mengenal lagi karakternya. Karena kita udah bahas misi Niskala ini dari nol lah, dari dia belum dikasih nama, kita udah bikin gitu gimana fisiknya, bentuknya, gimana dia mengatasi bipolar disordernya, orang tuanya siapa, dan semuanya. Nah terus aku dan bipolar disorder kan masih asing pada saat itu, karena aku nggak terlalu tahu soal bipolar disorder. Akhirnya banyak baca buku soal bipolar disorder gitu, kayak baca-baca, cari-cari tahu, terus juga bekerja sama dengan Bipolar Care Indonesia, ngobrol sama penyintas bipolar disorder supaya kayak ini teorinya gini, tapi sebenarnya as a human yang mereka rasain banget tuh apa, triggernya apa, kenapa mereka bisa gini. Jadi emang lebih efektif kalau ngobrol ke orangnya langsung kan. Jadi ngobrol, terus juga dari awal kita didampingin juga sama psikolog. Jadi ngobrol juga ke psikolog, apa sih sebenarnya yang mereka rasain, kenapa mereka bisa kayak gini. Terus akhirnya sampai disambungin sama ceritanya, kita reading lumayan lama, lebih dari sebulan, latihan acting sama acting coach, akhirnya jadilah Niskala. Wow. Berarti ini memang beneran sampai ya itu ya, tadi ada bipolar konsultan, ngobrol langsung. Jadi emang pesan ini emang dari awal memang dibawa sama teman-temanku Kira Kau Rumah, memang ini yang pengen disampaikan pesan dalam ini kepada penonton di Indonesia ya, Prile. Ya, dan kita juga aku misalnya sebagai produser, aku ngelihat nih apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia nyata nih. Misalnya kalau kita ketemu sama orang bipolar, masih banyak banget ada orang yang kayak lebay banget sih, lo gini aja sedih apaan sih, atau enggak kayak aduh ganggu deh, impulsif banget sih. Padahal apa yang mereka rasakan tuh adalah perasaan yang nyata, perasaan yang valid, dan mereka nggak bisa atur itu gitu, karena itu adalah mental illness yang mereka alami. Tapi kita sering banget menggampangkan emosi orang, menggampangkan rasa yang dirasain sama orang. Begitupun juga kalau misalnya lagi stres, lagi depresi yang beneran depresi ya, terus tiba-tiba ada pemikiran untuk mengakhiri hidup atau menyakiti diri sendiri, misalnya cutting atau apa. Kita sebagai yang gak mengalami itu pasti kayak sumpah gak ada bersyukuran nih manusia. Udah dikasih nafas, udah dikasih makan, masih aja nyilet ya kan. Terus masih apaan sih, ada berita bunuh diri misalnya, diputusin. Yaelah diputusin aja bunuh diri, cowok banyak kali gitu kan. Atau kayak waktu itu ada kasus bunuh diri karena revisi skripsi. Waktu itu, terus kayak yalah skripsinya direvisi aja bunuh diri. Kita tuh sering banget meremehkan sama apa yang orang lain rasain. Terlalu cepat ngejudge ya. Terlalu cepat ngejudge. Padahal kita tuh nggak ada di hidupnya mereka. Kita nggak tahu betapa pentingnya skripsi. Kita nggak tahu betapa pentingnya orang itu di hidup dia. Nah akhirnya film ini juga pengen ngasih unjuk gitu, bahwa kita tuh nggak pernah tahu loh apa yang orang alami. Kita nggak pernah tahu orang itu ternyata mengidap apa. Kita nggak pernah tahu dia di keluarganya tuh seperti apa, dia terhadap orang tuanya, dia terhadap dirinya sendiri. Jadi jangan pernah meremehkan sama kesehatan mental orang dan juga kesehatan mental diri sendiri. Yes, itu dia kayak gitu. Nah, gimana kita risetnya dan gimana kita akhirnya berani untuk ngambil cerita ini, karena dari awal kan kita udah kerjasama sama Bipolar Care Indonesia. Bahkan waktu kita editnya masih mentah, kita FGD sama mereka. Jadi editannya masih mentah, belum di grading, belum ada scoring, benar-benar baru potongan yang
ya masih baru dijahit aja adegan-adegannya. Kita FGD sama Bipolar Care Indonesia, sama Amigdala, dan sama orang-orang terkait gitu. Terus penyintas bipolarnya ini dari 15 menit awal emang udah nangis. Jadi itu juga yang bikin saya khawatir. Duh, jangan-jangan gimana nih gitu kan. Tapi ternyata mereka bilang, iya mungkin di beberapa adegan mereka ke-trigger, tapi itu nggak akan membuat mereka gimana-gimana, karena mereka ngerasa awareness yang kita bangun di film ini penting. Karena mereka relate gitu sama kejadian yang Niskala hadapi. Kayak di saat mereka mengalami bipolar, mereka malah ditahan jalannya, malah dianggap nggak capable untuk kuliah, nggak capable untuk ngelakuin hal-hal yang lain. Padahal orang bipolar tuh nggak gitu. Mereka tuh mampu untuk kuliah, mereka mampu untuk ngelakuin hal yang mereka mau. Cuma bedanya mereka punya perubahan emosi yang lebih ekstrim dari kita gitu, karena mental illness yang mereka punya. Tapi bukan berarti mereka ditahan, dikurung, dikucilkan. Nah makanya akhirnya Bipolar Care Indonesia ikut promo sama kita, dan di Instagramnya Bipolar Care Indonesia ikut balas-balasin komen yang takut nonton. Mereka bilang harus nonton karena mereka ngerasa walaupun di beberapa adegan mereka ke-trigger, ikutan nangis, ikutan keinget sama mungkin trauma masa lalunya dan segala macam, tapi overall menurut mereka ini adalah pesan yang penting, karena kadang mereka itu nggak dimengerti gitu apa yang mereka rasain. Bahkan ada juga sampai aku bacanya aja kayak pengen nangis. Ada yang komen pengen nonton ini sama orang tua supaya bisa selesai nonton film ini mau ngomong, mah pah itu yang aku rasain. Jadi kayak wow gitu, kayak oke gitu, walaupun dia takut nontonnya, takut ke-trigger, tapi ada pesan yang pengen dia kasih unjuk ke orang-orang bahwa ini loh yang gue rasain yang selama ini lo remehin gitu. Jadi ya karena kita udah kerja sama Bipolar Care Indonesia, menurut mereka aman dan mereka juga ikut mempromosikan, jadi ya kita berani dengan skenario seperti ini gitu, dan dari awal juga mereka ikut. Yes, terima kasih Prilly. Aku nggak punya background bipolar disorder, tapi aku ada yang lain, tapi nggak diangkat di film ini karena satu dan lain hal. Terus ini true story atau enggak, ini fiksi tulisan ceritanya dari Umay, cuma kita terinspirasi dari penyintas-penyintas bipolar, dari perasaan-perasaan yang mereka rasakan. Kayak misalnya, kok gue bipolar tapi kayak orang apaan ya, diasingkan. Itu kita ambil rasa itu, kayak perasaan itu kita ambil. Terus kayak gue gak disupport sama orang tua gue, itu kita ambil lagi. Gue susah nyari pacar karena orang tuh susah ngertiin gue, kita ambil lagi. Jadi kita terinspirasi dari rasa-rasa yang penyintas-penyintas bipolar ini rasakan. Tapi cerita keseluruhannya ya fiksi, karena kita ditulis sama Umay gitu. Kalau aku sendiri gimana ya, Mai? Ada terus-terus gue. Pasti ada, maksudnya kita ambil kisah hidup kita gitu, potongannya. Iya, puzzle-nya, walaupun puzzle Prilly mau gede juga ya. Sebenarnya gede juga puzzle Prilly gitu, tapi emang pasti potongan, karena karya dituntut untuk jujur, bukan selalu dituntut bagus kan gitu. Yes. Saat karya dituntut jujur, ya kita harus ngambil dari apa yang udah pernah terjadi di hidup kita kan gitu. Jadinya ya pasti akan, pas kita semua mungkin di sini nonton kayak oh iya ini ada bagian gua nih di sini. Ya, relate itunya ya. Gitu sih jadinya. Siap. Karya dituntut untuk jujur, bukan untuk bagus. Umay Sahab 2022. Oh, jadi kuat. Oke, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan dong untuk project dari